Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semuanya. Bertemu dengan saya Saleh Basir untuk mengkaji dan memberikan sedikit pemahaman ya terkait dengan hukum bisnis dan hukum pasar modal ya. Jadi hari ini saya akan mencoba untuk mengkaji terkait dengan penambahan modal untuk emiten dan perusahaan terbuka ya. Jadi saudara-saudara, rekan-rekan yang berprofesi ya atau berkecimpung di khususnya di perusahaan publik ya, emiten dan perusahaan terbuka, kita perlu memahami bahwa ada dua cara ya untuk penambahan modal di emiten atau perusahaan terbuka ini. Yang pertama adalah right issue atau penambahan modal dengan hak memasang efek terlebih dahulu ya. Kemudian yang kedua adalah penambahan modal tanpa HMITD atau biasa disebut sebagai private placement ya. Apa perbedaannya ya? Kalau right issue itu adalah penambahan modal dengan hak memasang efek terlebih dahulu, yaitu hak yang diberikan kepada pemegang saham yang existing ya, yang sekarang menjadi pemegang saham untuk menyetorkan tambahan modalnya untuk mempertahankan tingkat kepemilikan ya. Jadi tentunya fair bahwa pemegang saham yang sekarang diberikan kesempatan yang sama untuk menyetorkan tambahan modal yang diperlukan perusahaan sehingga perusahaan mendapatkan modal dan pemegang saham yang existing mendapatkan tingkat kepemilikan yang tetap ya. Kalau dia tidak ikut menyetorkan modal dalam right issue itu, maka pemegang saham akan terdilusi ya, atau mengalami penurunan persentase kepemilikan. Yang akan kita bahas hari ini adalah yang kedua, yaitu penambahan modal tanpa HMITD atau biasa disebut dengan private placement ya. Artinya apa? Bahwa ketika satu emiten atau perusahaan terbuka ini akan melakukan sebuah penambahan modal, dia tidak harus menawarkan kepada pemegang saham yang existing ya. Artinya kalau ada investor strategik yang ingin masuk langsung lewat aksi korporasi ini, dia bisa melalui jalur aksi korporasi private placement. Artinya dikasih kesempatan pemegang saham atau investor yang akan masuk ini, namun keterbatasannya adalah hanya maksimum berapa? 10% ya dalam 2 tahun ya. Hal ini sudah diatur di peraturan OJK nomor 14 tahun 2019 yang merupakan perubahan dari POJK 32 2015, yaitu bagaimana penambahan modal untuk perusahaan terbuka dengan hak memasang efek terlebih dahulu ya. Sebagai contoh, hari ini saya coba sajikan satu emiten yang akan melakukan penambahan modal tanpa HMITD, yaitu Surya Esa Perkasa ya. Nah, ini Surya Eka Perkasa ini akan melakukan aksi korporasi penambahan modal tanpa HMITD ya. Dalam POJK 14 2019 itu sudah dinyatakan ya, ada 3 jenis ya, ada 3 jenis terkait dengan penambahan modal tanpa HMITD ya, yaitu pertama adalah untuk memperbaiki posisi keuangan ya, yang kedua adalah bukan untuk memperbaiki posisi keuangan, yang ketiga untuk pembagian saham bonus ya. Nah, kita bahas yang kedua ya. Contoh Surya Esa Perkasa tadi adalah penambahan modal bukan untuk memperbaiki posisi keuangan. Nanti kalau untuk memperbaiki posisi keuangan adalah memang perusahaannya defisit ya, mengalami kerugian terus-menerus sehingga dia mengalami devisasi modal. Ini untuk memperbaiki posisi keuangan. Dan hari ini Surya Esa Perkasa adalah bukan untuk memperbaiki posisi keuangan. Artinya
Tujuan Surya Esa Perkasa untuk private placement ini adalah untuk menambah modal kerja perseroan dalam rangka untuk injeksi modal di anak perusahaan. Ya. Nah, bagaimana mekanisme aksi korporasi ini? Tentunya emiten pertama harus melakukan keterbukaan informasi seperti tadi Surya Esa Perkasa, disampaikan pada OJK dan otoritas bursa, ya. Kemudian dia melakukan RUPS, ya. Semua sudah diatur di dalam POJK 14 2019, ya. Nah, dalam jangka waktu maksimum 2 tahun ini boleh melakukan penambahan modal tanpa HMT itu maksimum 10%, ya. Nah, jika rekan-rekan dan teman-teman yang berprofesi ya di pasar modal, khususnya di emiten dan perusahaan terbuka, jika ada pertanyaan menyangkut aksi korporasi, bisa silahkan komentar, subscribe dan like ya channel ini, dan silahkan bisa bertanya melalui nomor handphone yang ada di bawah ya. Harapan kami channel ini bermanfaat ya buat rekan-rekan yang berprofesi di bidang pasar modal. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.